Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ega Arfani dari kelas A2 Keperawatan semester 6. Nah, kali ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan populasi penyakit infeksi. Dengan mata kuliah keperawatan komunitas 2, dosen pengampu Nurse Esther Lonto, Eskep Mkes. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Eskep komunitas dalam menangani masalah kesehatan populasi dengan penyakit infeksi. Eskep komunitas meramaikan peran kunci dalam mengatasi masalah kesehatan populasi dengan penyakit infeksi melalui identifikasi masalah, intervensi berbasis bukti, dan kolaborasi lintas sektor. Eskep komunitas dapat meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Ada juga identifikasi masalah kesehatan populasi dan penyakit infeksi. Yang pertama itu ada analisis situasi. Nah, pertama mengumpulkan data epidemiologi, demografis, dan sosial untuk memahami masalah kesehatan populasi. Yang kedua, pemetaan risiko, mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit infeksi. Yang ketiga, evaluasi sumber daya, menilai ketersediaan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan sumber daya terkait. Terus ada juga di sini sifat-sifat penyakit infeksi. Yang pertama, karakteristik. Nah, penyakit infeksi disebabkan oleh patogen seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit yang dapat menyebar melalui kontak udara atau vektor. Yang kedua itu secara penularan. Nah, penyakit infeksi ini dapat menular secara langsung atau dalam kurung kontak atau tidak langsung. Bisa lewat dari udara, air, makanan, atau vektor. Dan yang ketiga itu risiko tinggi. Nah, populasi dengan kondisi kesehatan yang lemah seperti usia lanjut, anak-anak, dan orang dengan penyakit penyertaan berisiko tinggi terkena penyakit infeksi. Terus kita masuk di dalam strategi intervensi berbasis bukti. Yang pertama itu cegah. Nah, menerapkan tindakan pencegahan seperti vaksinasi, sanitasi, dan pendidikan kesehatan. Dan yang kedua itu deteksi dini. Nah, melakukan screening dan memantau untuk mengidentifikasi kasus baru secara cepat. Dan yang ketiga itu respon cepat. Mengembangkan rencana tanggap darurat dan memastikan akses ke perawatan yang memadai. Selanjutnya ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Yang pertama, Dinas Kesehatan menyediakan panduan, pelatihan, dan dukungan teknis. Terus, pemimpin masyarakat. Nah, di sini memmobilisasi dukungan dan partisipasi masyarakat. Terus, LSM menyediakan sumber daya dan program berbasis komunitas. Dan yang terakhir itu sektor swasta menyediakan dukungan, logistik, dan sumber daya. Dan kita akan masuk ke mengukur keberhasilan Eskep komunitas. Yang pertama itu ada indikator keberhasilan, dan yang kedua pemantauan dan evaluasi. Terus selanjutnya meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, edukasi kesehatan. Memberikan informasi tentang penyakit infeksi, pencegahan, dan akses ke layanan kesehatan.
Dan yang kedua itu promosi perilaku sehat, mendorong praktik-praktik hidup sehat seperti cuci tangan, penggunaan masker, dan sanitasi lingkungan. Dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan komunitas. Terus, membangun kolaborasi lintas sektor. Yang pertama, sektor pendidikan, mengintegrasikan pendidikan kesehatan ke dalam kurikulum sekolah. Kedua, sektor lingkungan, mengembangkan infrastruktur sanitasi dan pengolahan limbah yang memadai. Yang ketiga, sektor sosial, menyediakan dukungan dan bantuan bagi kelompok rentan. Dan yang terakhir, sektor swasta, mendorong tanggung jawab sosial perusahaan dalam promosi kesehatan. Dan yang terakhir ini, memperkuat aspek komunitas untuk penyakit infeksi. Ada kebijakan yang mendukung. Nah, mengembangkan kebijakan dan panduan yang memprioritaskan aspek komunitas untuk penyakit infeksi. Terus, pendanaan yang memadai, menjamin alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung program aspek komunitas yang berkelanjutan. Ketiga, penguatan kapasitas, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan komunitas melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Dan yang terakhir, inovasi dan teknologi, memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan inovatif untuk meningkatkan efektivitas aspek komunitas.